Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Tauladan, tempat kita belajar dari kisah, hikmah, dan teladan para nabi, sahabat, serta ulama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan manakib atau biografi seorang ulama besar di tanah Banjar, Kalimantan Selatan dengan alur cerita. Bagaimana kisahnya? Yuk kita telusuri. Di tepi sungai Martapura di tanah Banjar yang subur dan damai, di tahun 1710 Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak akan menerangi Kalimantan dengan cahaya ilmu dan iman. Sejak kecil, wajahnya memancarkan kecerdasan dan ketenangan luar biasa. Tidak banyak yang tahu bahwa bayi ini kelak akan menjadi ulama besar yang disegani hingga ke tanah Mesir dan Mekah. Sejak usia 7 tahun, Muhammad Arsyad sudah menunjukkan ketajaman pikir dan kecintaan pada ilmu. Ia belajar membaca Al-Quran lebih cepat dari anak-anak lain. Ketika guru kampungnya menjelaskan satu ayat, Muhammad Arsyad mampu menjabarkan maknanya lebih dalam dengan tutur yang lembut namun penuh makna. Kabar tentang kecerdasannya pun sampai ke telinga Sultan Tahmidillah, penguasa Kesultanan Banjar. Sang Sultan pun terkesan dan memutuskan untuk mengirim Muhammad Arsyad muda ke Mekah untuk menuntut ilmu selama bertahun-tahun. Perjalanan jauh dimulai dari tepian sungai Martapura menuju pelabuhan, lalu berbulan-bulan di atas laut. Muhammad Arsyad muda berangkat dengan penuh keyakinan. Ia berangkat dengan semangat menuntut ilmu dan tekad membangun negerinya kelak. Di Mekah, beliau belajar kepada ulama-ulama besar dunia. Salah satunya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Tak puas hanya di Mekah, beliau melanjutkan ke Mesir dan Madinah. 20 tahun lamanya, beliau memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan bahasa Arab. Di sana, kecerdasannya membuat banyak ulama Arab menghormatinya, hingga ia dijuluki Al-Banjari, tanda kebanggaan bahwa ia datang dari negeri Banjar di Nusantara. Setelah lebih dari 30 tahun menimba ilmu di Tanah Suci, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke kampung halamannya. Ia disambut oleh Sultan dan rakyat dengan penuh haru. Namun, beliau tidak mencari kekuasaan. Beliau memilih mengabdikan hidupnya untuk mendidik umat dan menyebarkan ilmu. Salah satu karya monumentalnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin, kitab fikih bermazhab Imam Syafi'i yang menjadi rujukan resmi di seluruh Kesultanan Banjar, bahkan hingga ke Malaysia dan Brunei. Syekh Muhammad Arsyad tidak hanya berdakwah, beliau juga memperbaiki sistem hukum Islam di Kerajaan Banjar, membimbing Sultan agar adil dan menata kehidupan masyarakat agar sesuai syariat. Melalui murid-muridnya, ilmunya pun menyebar ke seluruh penjuru Kalimantan, seperti ke daerah Kutai, Sambas, Pontianak, hingga pesisir Sulawesi. Nama-nama besar seperti Syekh Abdul Hamid Abulung, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, dan Syekh Jamaluddin adalah penerus dakwahnya. Hingga kini, pemikiran beliau masih hidup dalam kitab, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat Banjar. Bahkan Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin diambil dari nama kitab karyanya, sebagai bentuk penghormatan atas jasa besarnya dalam membumikan ilmu dan Islam di tanah Kalimantan. Pada tahun 1812 Masehi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpulang ke rahmatullah dalam usia lebih dari 100 tahun. Beliau dimakamkan di Kelampayan Martapura, Kalimantan Selatan, dan hingga kini makamnya tidak pernah sepi dari peziarah. Bukan karena kemegahan, tapi karena jejak ilmu dan cahaya iman yang beliau tinggalkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama yang menjadikan ilmu sebagai warisan abadi dan keteladanan sebagai cahaya yang tak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.